Qala hafizahullahu ta'ala haqqul makhluqin. Hak sesama makhluk. Ini sudah selesai hak berkenaan dengan haknya Allah. Hak Allah ada dua, yang pertama ikhlas dan yang kedua ibadah. Ya, hak yang pertama ikhlas, yang kedua hak ibadah. Sekarang haqqul makhluqin. Hak sesama makhluk. Hak sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, hak adalah apa? Sesuatu yang harus diserahkan kepada yang punya hak. Maka hak ini konotasinya wajib. Konotasinya wajib, walaupun tidak selalu demikian, tapi asalnya hak itu menunjukkan wajib. Taib. Siapakah makhluk yang paling besar haknya atas kita? Tentunya manusia yang pertama adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua orang tua. Makanya beliau mulai dengan dua bab ini. Sebab yang pertama hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua birrul walidain. Ya. Baru setelah itu hak orang-orang terdekat kita. Ini semua beliau akan sebutkan hak-hak makhlukin yang ada pada seorang muslim yang wajib dia tunaikan kepada orang lain, ya, secara bertahap. Ya, beliau akan sebutkan di sini secara bertahap, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kemudian orang tua, setelah itu kerabat secara umum, fal akrab. 6. Qala hafizahullahu ta'ala min huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Min di sini, ini sengaja saya tambahan. Enggak ada di nuskah yang lama kan? Ya, ini enggak ada. Iya. Ini enggak ada. Dan ini termasuk revisi yang bagus dari Syekh hafizahullahu ta'ala, karena di nuskah yang lama tidak ada ini. Beliau langsung menyebutkan birrul walidain. Baik, min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min di sini ditab'id. Ditab'id artinya sebagian di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak tentunya. Dari umatnya sangat banyak sekali. 6. Maka di sini beliau hanya menyebutkan sebahagiannya. Qala hafizahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga? Beliau menjawab alaihi salatu wassalam, siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan. Maka ini hak pertama dan terutama, hak terbesar seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu dari 4 konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sudah dipelajari bahwa syahadat anna Muhammadar Rasulullah memiliki 4 persyaratan, 4 konsekuensi. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbaru, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Yang kedua, ta'atuhu fima amaru, menaati semua yang beliau perintahkan. Menaati semua yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajaru, menjauhi semua yang beliau larang dan peringatkan. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan cara yang beliau tuntunkan. Tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang beliau tuntunkan, harus dengan cara beliau. Iya. Dan ini keempat perkara ini masuk semua dalam makna kalimat ini, man ata'ani, siapa yang menaatiku. Karena ketaatan di sini ada dua, taat dalam perintah dan taat dalam larangan. Dan secara khusus juga ketika Nabi SAW beribadah kemudian diikuti, itu juga bentuk taat. Itu syarat yang keempat tadi. Ya. Dan
menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara insya'iyah, ya, itu wajib. Maka demikian pula membenarkan beliau pada hal-hal yang sifatnya khabar, ya, membenarkan beliau pada hal-hal yang sifatnya khabariyah, ya. Maka ini 4 konsekuensi dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Taib. Kemudian qala rahimahullahu taala, dan tentunya dalil-dalil tentang kewajiban taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan ada 30 ayat dalam Quran yang memerintahkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 30 ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian hadis yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan saya lebih dia cintai dibandingkan anaknya, atau dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dan dibandingkan manusia seluruhnya. Tidak beriman seseorang sampai dia menjadikan saya lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia seluruhnya. Ya, ini adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicintai melebihi apa? Melebihi siapapun di dunia ini. Melebihi siapapun di dunia ini. Itu hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena logikanya, semakin besar jasa orang itu kepada kita, tentunya kita lebih mencintainya. Itulah alasan kenapa seorang mencintai orang tuanya. Ya kan? Karena apa? Ya, tentunya selain setelah perintah Allah Ta'ala adalah jasa, dan perintah Allah Ta'ala mencintai mereka karena logika juga, karena mereka yang, ya, berjasa yang besar, manusia yang paling berjasa kepadanya, ya. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam jasanya lebih besar daripada orang tua, maka cinta kepada beliau pun harus didahulukan dibandingkan cinta kepada orang tua. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, likulli insanin lahu abawan wa maulidan. Setiap manusia punya 2 bapak dan maulid, 2 hari lahir. Setiap manusia punya 2 bapak, ya, dan punya 2 hari lahir. Ammal abul awwal fa abuhu ruhan fa abuhu al-jasadi atau al-jismi. Saya lupa lafadznya. Adapun bapak beliau yang pertama, bapaknya yang pertama adalah ayah biologisnya. Zauju ummihi. Suami dari ibunya. Itu bapaknya yang pertama. Ayah biologisnya. Wa amma Abu Tsani fa abuhu ruhani. Adapun ayah yang kedua adalah apa? Ya, ayah rohaninya. Wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walid. Saya bagi kalian itu kedudukannya seperti ayah. Ya. Maka ini 2 ayah, dan ayah yang kedua, ayah rohani, itu lebih penting, lebih besar kedudukannya dan lebih besar kecintaan kepadanya dibandingkan ayah biologis. Ya, kenapa? Karena rohani lebih penting dibandingkan jasmani. Ya. Ammal maulidan, adapun 2 maulidnya, 2 hari lahirnya dia, al maulidul awal fa yauma waladathu ummu. Hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini hari lahir pertama. Wal maulidus tsani, ya, inda tibaihi bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ketika dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hari lahir dia yang kedua. Maka jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dibandingkan jasa orang tua. Karena itulah, ya, kewajiban bagi setiap muslim untuk mencintai beliau lebih besar dibandingkan orang tua, orang anaknya, dan manusia seluruhnya. Dan kalimat la yu'minu di sini kata para ulama, la yu'minu imanan kamila. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. yakni ada kekurangan pada imannya ketika dia mendahulukan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara bentuk dan ini konsekuensi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sangat banyak. Ya. Logikanya saja, kalau kita cinta kepada seseorang, mengagumi seseorang, ya, dan seterusnya, ya, apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita akan lakukan?
Ini perkara yang penting. Karena banyak orang lalai dalam masalah ini. Kalau kita cinta pada seorang, apa yang pertama kali kita lakukan? Hah? Apa yang pertama kali dilakukan? Hah? Iya. Oke, mau lihat. Hah? Yang pertama, tahu dulu siapa namanya, kan gitu. Masa cinta sudah tahu namanya kan? Tahu siapa namanya? Ini orang namanya siapa? Ya kan? Maka seorang harus tahu nama-namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama-namanya beliau? Ya, sampai sini? Ya. Untuk masalah mengetahui fisiknya dan semacamnya, inilah urgensinya. Mengetahui syama'il beliau, mengetahui akhlak beliau, mengetahui sirah nabawiyah beliau, sirah beliau, perjalanan hidup dari awal sampai beliau meninggal. Ini semua konsekuensi. Ya. Seorang kalau cinta kepada tokoh tertentu, idola tertentu, dari orang-orang fasik atau orang-orang kafir bahkan sekalipun, tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, ya kan? Bahkan mungkin saudaranya, orang tuanya siapa, ya, warna kesukaannya apa, makanan yang paling disukai apa, berapa umurnya sekarang, dan seterusnya. Dia akan semakin tinggi, semakin besar pengagungan dia kepada sebuah tokoh, dia akan tahu, ya, dia akan baca buku-buku tukar. Kalau dia seorang penulis, dia akan beli semua novel tulisannya, komik tulisannya, buku tulisannya, dia akan beli semuanya. Dia rela ngantri berjam-jam ketika keluar buku barunya, hanya untuk apa? Untuk membaca dari awal sampai akhir. Itu luar biasa kekagumannya. Ya. Maka cinta itu sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis inni uhibbuka fillah, itu bukan suatu pernyataan simbolik semata-mata. Ya. Ya kan? Konsekuensi cinta adalah apa? Saya akan tolong kamu, ya, apapun yang terjadi. Saya berloyal kepada kamu, tidak akan mencelakakan kamu, tidak akan mengkhianati kamu, tidak akan menolong orang untuk mencelakakan kamu. Itu konsekuensi dari mahabbah. Maka mencintai Nabi SAW, ya, karena pentingnya kedudukan ini, betapa banyak buku-buku sirah yang ditulis, betapa banyak buku-buku syama'il yang tentang fisik Nabi SAW ditulis. Ya, maka jangan sampai seorang penuntut ilmu, ya, menghabiskan bertahun-tahun menuntut ilmu dalam keadaan dia tidak pernah mengkhatamkan satupun buku tentang sirah nabawiyah. Itu aib yang besar. Bagaimana dia mengaku Nabi SAW dan dia tidak pernah mempelajari kehidupan Nabi SAW dari awal sampai akhir, walaupun sekedar dibaca. Tidak usahlah dulu dihafal, ya, sekedar dibaca. Atau bagaimana mungkin seorang mengaku cinta kepada Nabi SAW, ya, bagaimana mungkin mengaku seorang mencintai Nabi SAW dalam keadaan dia tidak pernah membaca, menyelesaikan satu buku yang membahas tentang sifat fisiknya Rasulullah SAW, sifat fisik beliau, bagaimana rumahnya, bagaimana gelas minumnya beliau, bagaimana kain yang beliau pakai seka untuk luka beliau, bagaimana kalau beliau berjalan, bagaimana kalau beliau duduk, bagaimana kalau beliau berdiri, ya, bagaimana kalau beliau berbaring, ya kan, dan seterusnya. Karena itulah para ulama menulis kitab-kitab sirah. Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Ibnu Hisham, ini semua para ulama yang mengarang buku-buku sirah. Dan karena mungkin kepanjangan, para ulama muasirin banyak yang kemudian mentertib, membuat sirah dalam versi lebih ringkas dan lebih tertata rapi, enak untuk dibaca. Iya, maka tinggal butuh orang yang membacanya. Demikian pula hadis-hadis tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kitabus Syama'il Muhammadiyah sangat banyak ditulis oleh para ulama. Ada Imam Tirmidzi, ada Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa karya Al-Qadhi Iyad, dan para ulama yang lain. Ya. Semuanya untuk sekedar dibaca. Ya. Maka kalau seorang mendambakan untuk bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tidak, dia harus membaca hadis-hadis tersebut. Ya. Dia harus membaca. Karena itulah Tirmidzi rahimahullah menutup kitab Syama'il Muhammadiyah dengan hadis man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia hakikatnya telah melihatku. Apa hubungannya hadis ini dengan Syama'il Muhammadiyah? Para ulama menjelaskan seakan-akan Tirmidzi mengatakan bahwa semua hadis yang saya bawa dari awal buku sampai sekarang tujuannya adalah ini nih, supaya kamu kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kalau kamu bermimpi melihat beliau, kamu bisa kenali. Bukan bohong-bohongan. Bukan setan yang mengatakan saya Nabi padahal bukan. Karena kamu
dan kamu tertipu gara-gara kamu tidak kenal syama'ilnya beliau, tidak tahu beliau bagaimana. Jelas ya? Nah, maka konsekuensinya seorang harus tahu segala hal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa anak-anak beliau, atau sebelumnya siapa istri-istri beliau, siapa paman-pamannya beliau, siapa anak-anaknya beliau, anak beliau ada berapa, istri beliau ada berapa, ya, cucu-cucu beliau, ya, jumlah peperangan yang beliau ikuti, jumlah syariah yang beliau utus, segala hal tentang Nabi SAW. Nah, ini langkah real seorang membuktikan cintanya kepada Nabi SAW. Langkah real cintanya seorang kepada Nabi SAW. Maka sekali lagi, cinta itu bukan simbolik, ya. Bukan sekedar saya cinta kepada Nabi SAW setelah itu selesai. Lah, itu tidak membuktikan apa-apa, ya. Seorang harus buktikan cintanya kepada Nabi SAW dengan mengetahui sebanyak mungkin tentang Nabi SAW, sebanyak mungkin. Setidaknya kalaupun dia tidak hafal, dia baca surat-suratnya Nabi SAW, dia baca hadis-hadis beliau, ya. Seorang kalau berada di tempat yang jauh, merantau, kemudian dapat surat dari pasangannya, dia akan simpan dengan baik, ya. Dia baca, akan selalu dia baca, dia ulang-ulang dia baca, tidak berhenti dia baca, seakan-akan itu ucapan yang paling indah, ya. Maka sabda Nabi SAW sudah terbukukan seluruhnya. Jelas sampai sini ya? Nah, maka menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang paling dicintai dibandingkan seluruhnya, ini harus dibuktikan, tidak cukup dengan sekedar ucapan, ya. Dan langkah pertama, ya, kalau mau mulai membuktikan cinta kepada Nabi SAW adalah kenal kepribadian beliau, ya. Kenal, nggak usah dulu mengenal beliau sebagai seorang nabi, tapi kenal beliau sebagai seorang manusia, sisi-sisi kemanusiaan beliau, ya. Walaupun tentunya itu tidak terlepas, ya, tidak terlepas sisi beliau sebagai manusia di satu sisi, dengan semua amalan yang beliau kerjakan sehari-hari, tidak terlepas dari sisi kenabian beliau. Tapi ini maksud saya di sini, mengenal beliau sebagai nabi itu identik dengan membaca dan mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Tapi beliau sebagai manusia, rupanya beliau bagaimana, dan rumah beliau bagaimana, apa-apa saja barang dalam rumah beliau, hal-hal yang seperti ini secara spesifik digambarkan sebagai seorang manusia biasa, itu juga kita harus mengenal beliau SAW dari sisi itu. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian hadis yang ketiga, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Ini beliau sabdakan ketika ada 3 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya tentang ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijawab bagaimana sholat malamnya beliau, bagaimana puasanya beliau, bagaimana fokusnya beliau dalam beribadah, ya. Satunya mengatakan, "Amma ana fa aqumul lail wala anam." Saya akan sholat malam, tiap malam, tidak tidur. Oke, tidurnya pagi, tidurnya siang masalah, tapi malam tidak akan tidur seumur hidup. Saya akan sholat sepanjang malam, tidurnya besok pagi, besok siang, nah, gitu ya. Tapi malamnya tidak pernah tidur. Orang kedua mengatakan, "Amma ana fa asumu wala uftir." Adapun saya tiap hari puasa, ya. Tiap hari puasa, ya, ini maghribnya buka, tapi tiap besok puasa lagi, terus sepanjang tahun. Ya, ini tentunya selain dari hari-hari yang dilarang berpuasa. Saya akan puasa tiap hari dan tidak akan berbuka. Amma ana, yang ketiga mengatakan, "Fala atazawwajun nisa." Saya tidak akan menikahi perempuan karena melihat bagaimana kesungguhan Nabi SAW kalau beribadah, tidak terganggu. Ya, maka Nabi SAW bersabda memperingatkan ketiga orang ini naik ke mimbar beliau, kemudian mengatakan, ada orang yang mengatakan demikian dan demikian. Ya, lantas beliau bersabda, ya, "Amma ana fa aqumu fa usalli wa anam." Kalau saya sendiri, ya, atau kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lah." Saya ini manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Artinya kalau masalah ketakwa-takwaan, saya lebih bertakwa. Jadi jangan dikira karena saya sudah diampuni dosa-dosa saya, sehingga saya, karena kan ketika sahabat mengabarkan ibadahnya, ketika Aisyah mengabarkan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa ka'annahum taqalluha, maka mereka menganggap bahwa apa? Mereka menganggap remeh ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menganggap remeh di sini bukan maksudnya meremehkan Nabi. Maksud saya sebagian ulama mengatakan mereka menganggap kecil ibadahnya Nabi, yakni, oh iya wajar, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya. Kalau ibadah beliau seperti itu ya syah-syah saja, nggak ada masalah sama sekali. Adapun kita tidak diampuni, kita harus lebih dibandingkan itu. Itu maksudnya. Yani mereka menganggap bahwa ini kayaknya kalau
ukuran-ukuran kami manusia biasa yang banyak dosanya, taqalluha, itu belum cukup bagi kami. Kami harus lebih banyak dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau sudah diampuni dosanya, maka beliau mengatakan saya paling bertakwa. Yani jangan dikira karena saya sudah diampuni dosa-dosa saya, berarti saya sudah kurang ketakwaan saya kurangi porsi ibadah saya. Tidak. Ya. Saya tetap menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakin ya, aku mau anam. Namun saya sholat betul, tapi saya juga tetap tidur. Wa usolli wa asumu wa uftir. Saya puasa di hari-hari tertentu, hari-hari lain juga saya berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan saya menikah. Yani ketiga, tidur, makan, tidur, tidak berpuasa dan seterusnya, ini tidak menafikan ketakwaan. Ya, kemudian beliau bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci akan sunnahku, ya, maka dia bukan golonganku. Ya. Di antara faedah yang penting berkenaan dengan hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Usyubi hafizahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini dalil tegas menunjukkan bahwasanya perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya perkara duniawiyah itu termasuk sunnah. Jadi sunnah Nabi bukan hanya amal-amalan akhirat, amal-amal ibadah, tapi juga perkara-perkara dunia. Itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sini beliau menyebutkan 6 perkara. Salat, tidur, baik, puasa, makan, menikah. Kemudian beliau mengatakan siapa benci pada sunnahku. Jadi beliau mengitlakkan sunnah untuk 5-5-nya. Maka sunnah bukan untuk puasa, salat malam saja, tapi juga berlaku untuk tidur, makan, dan apa? Menikah. Itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara duniawi. Maka bukan makannya yang menjadi sunnah saja, tapi apa? Cara makannya beliau. Ya, bukan tidurnya saja yang jadi sunnah, tapi juga tata cara apa? Bukan tidurnya yang menjadi sunnah, namun tata cara tidurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah tidak hanya mencontoh dan mengikuti beliau dalam perkara-perkara ibadah, tapi juga perkara-perkara dunia. Ini zahir tujuan penulis hafizahullahu taala membawakan hadis ini di sini untuk menjelaskan bahwa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada perkara agama pada kita, tapi juga pada perkara-perkara dunia. Iya, pada perkara-perkara dunia. Baik. Kemudian hadis yang keempat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Man 'amila 'amalan, siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya fi amrina, ya, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya pada kami, dari kami, fahuwa radd, maka itu tertolak. Nah, di sini amalan mutlak, ya, apa mutlak? Nakirah dalam kalimat penetapan. An-nakiratu fi siyaqil isbat tufidul itlaq, menunjukkan kemutlakan semua jenis amalan, ya. Namun kemutlakan ini ditakkid dengan kalimat setelahnya, laisa alaihi amruna, ditakkid dengan amruna, yakni amalan yang merupakan urusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian keluar darinya apa? Amalan yang bukan urusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan dunia. Adapun amalan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan agama dunia kalian. Silakan lakukan apa saja selama enggak dilarang. Bagaimanapun caranya, kaifiatnya, metodenya, lakukan apa saja dalam perkara dunia selama tidak dilarang. Adapun urusan agama harus laisa alaihi amruna fahuwa radd. Harus ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah apa yang kita sebutkan tadi di konsekuensi yang keempat adalah apa? Tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang beliau tuntunkan. Ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah artinya terbatas dengan dalil. Terbatas dengan dalil. Jelas sampai sini ya? Terbatas dengan dalil. Wal aslu fil ibadah al mana'. Hukum asal ibadah adalah tidak boleh dikerjakan hatta yaridad dalil alaih, sampai ada dalil yang menunjukkan boleh dikerjakan. Tapi hukum asalnya tidak boleh dikerjakan. Baik, dan ini penjabarannya tentunya dalam pembahasan usul fiqh. Dalam pembahasan usul fiqh, masalah bagaimana bentuk-bentuk perintah atau yang menjadi urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan-amalan atau dalil-dalil, ya, bagaimana dalil-dalil yang bisa digunakan untuk menetapkan suatu amalan itu
ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Tapi yang jelas hadis yang keempat ini masyhur, ya, terdapat sanggahan dan tahdziran keras, ya, terhadap perkara bid'ah. Ya, perkara bid'ah dalam agama, bahwa bid'ah itu perkara yang tertolak. Ya, bid'ah itu perkara yang tertolak. Kaina mangkan, siapapun orang yang melakukannya. Dikatakan di sini man amila amalan, siapa yang mengerjakannya. Siapa yang mengerjakan perkara baru dalam agama, maka tertolak, walaupun bukan dia yang memunculkan pertama kali. Bukan dia yang memunculkan pertama kali itu bid'ah, namun kalau dia melakukannya itu juga tertolak. Dalam riwayat Bukhari Muslim, man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang memunculkan perkara baru. Yani siapa yang memunculkannya, walaupun dia tidak mengamalkannya, juga tertolak ini perkara baru ini. Makanya An-Nawawi rahimahullah membawakan dalam Arba'in Nawawiyah dua lafadznya bersamaan. Man ahdatsa dulu riwayat Bukhari Muslim, baru man amila dalam riwayat Muslim. Tujuannya An-Nawawi menggabungkan dua riwayat ini dalam Arba'in untuk menyanggah ini tadi, agar penolakan terhadap bid'ah atau tertolaknya bid'ah mencakup umum. Untuk siapa yang pertama kali memunculkannya, walaupun dia sendiri tidak mengerjakannya, dan bagi siapa yang mengerjakannya, walaupun bukan dia yang memunculkannya. Maka man ahdasa ini bagi yang memunculkan walaupun dia tidak amalkan, dan man amila bagi yang mengamalkan walaupun bukan dia yang memunculkan. Jelas? Ini kesempurnaan fikih, salah satu menunjukkan kefaqihan dari Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menyusun hadis-hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian hadis yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Nah, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Iya. Dan salawat yang paling minimal adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Baik dengan lafaz perintah dalam lafaz doa seperti Allahumma shalli ala Muhammad, ataukah dalam bentuk khabar, yakni sallallahu ala Muhammad, atau alaihi salatu wassalam. Wal afdal pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggabungkan salawat dengan taslim. Yang afdal adalah menggabungkan salawat dengan at-taslim, sebagaimana pada tahiyat salat Ibrahimiyah sudah didahului dengan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Makanya setelahnya tidak ada lagi penyebutan salam, tinggal salawat saja. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Kenapa? Karena salam sudah disebut di awal. Iya. Maka pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk menggabungkan salawat dan taslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dimakruhkan memisahkan salawat dan taslim. Dimakruhkan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya, tanpa menyertakan taslim, atau sebaliknya alaihi salam tanpa menyertakan salawat. Yang paling afdol, dan ini merupakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah digabungkan, ya, antara salawat dengan taslim. Ya, Allah Taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam digabungkan antara salawat dan taslim. Ya, dikatakan Allahumma shalli wa sallim alaihi, ya, atau alaihi salatu wassalam, baik dengan lafaz khabar, lafaz perintah, maupun dengan lafaz bukan perintah, lafaz doa. Saya ulangi, lafaz doa Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, ya. Ini lafaz amr, lafaz doa, afwan. Atau lafaz khabar berupa pengabaran, ya, berupa pengabaran sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam ala Muhammad, atau alaihi salatu wassalam. Ini hak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada setiap umatnya. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang kikir adalah orang yang namaku disebut di dekatnya, dia mendengar namaku lantas dia tidak bersalawat kepadaku. Iya. Ini orang yang bakhil. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengerahkan semua harta nyawa beliau dalam menyebarkan Islam sampai kepada dirinya, sementara dia hanya untuk bersalawat saya tidak mau, atau bukan tidak mau, lalai. Ya, ini bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, walaupun yang sahih hukumnya sunnah, namun sebagian ulama karena kuatnya masalah ini mengatakan bahwa membaca salawat, ya, setelah menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, baik dalam konteks ucapan, ya, ini aula, ya, yang aula, ya, maupun dari sisi tulisan, ini hukum asalnya. Kalaupun ditemukan dari para ulama yang tidak menyebutkan salawat dan salam secara lengkap, itu hanya mimbab
min babul ikhtisar. Min bab apa? Ikhtisar atau min babur riwayah. Min bab ar-riwayah. Wa illa pada dasarnya mereka mengucapkan, ya, kalaupun tidak ditulis secara tertulis, mereka mengucapkan salawat setiap kali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Baik. Dan salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermakna sana'uhu fil mala'il a'la. Pujian Allah taala kepada beliau di hadapan para malaikat. Sementara makna salawat malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istighfaruhu, ya, meminta ampunkan untuknya, ya, al-istighfaru lahu, meminta ampunkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memintakan rahmat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa maknanya? Nah, kalau salawatnya Allah kepada Nabi bermakna Allah memuji beliau di hadapan para malaikat. Kalau salawatnya malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni meminta ampunkan untuk beliau, memintakan rahmat kepada beliau. Jelas ya? Baik. Dan sebagai penutup, faedah tambahan berkenaan dengan ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan, ketika disebutkan Allah dan Rasulnya, ketika disebutkan Allah dan para malaikat, dikatakan apa? Allah dan malaikat bersalawat. Tapi ketika disebutkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu, ada tambahan sallimu, perintah untuk taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalimat taslim ini tidak ada pada Allah dan para malaikat? Paham masalahnya ya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika disebutkan berkenaan dengan Allah dan para malaikat, hanya disebutkan salawat. Tapi ketika disebutkan orang beriman, disebutkan apa? Salawat dan taslim. Kenapa enggak disebutkan Allah dan Rasul dan malaikat juga bersalawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi cuma disebutkan Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Adapun kalian wahai orang-orang beriman, salawat dan taslimlah kalian. Harus ada taslimnya. Adapun pada Allah dan malaikat hanya salawat saja, tidak ada taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya karena taslim itu mengandung dua makna. Ya. At-taslim itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah as-salamah, ya, mengucapkan keselamatan, ya. Dan yang kedua bermakna inqiyad, bermakna patuh, melaksanakan. Ya, patuh apa? Patuh terhadap sesuatu. Al-inqiyad. Nah, tatkala makna salam, di antara makna salam at-taslim itu bermakna inqiyad, maka tidak cocok ditujukan tentunya berkenaan dengan Allah dan para malaikat, karena Allah tidak patuh kepada siapa-siapa. Malaikat juga tidak punya kewajiban untuk inqiyad, untuk tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Ya, menurut pendapat yang paling kuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul untuk manusia, bukan untuk malaikat. Maka malaikat tidak ada kewajiban untuk tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali atas perintah Allah. Itu perkara yang tersendiri. Adapun orang beriman, ya, digabungkan padanya salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka diwajibkan untuk inqiyad, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kata salam enggak disebutkan ketika, ya, berkenaan dengan Allah dan para malaikat. Taib, Allahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala nawasil kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. 6. Wal ilmu indallah, nas'alullah taala ay yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalikal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.